Dalam waktu dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Rencana pembukaan kembali bioskop di ibu kota disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Agustus lalu. Sebelumnya, pada 25 Agustus, Pemprov DKI Jakarta melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gumilar Ekalaya mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan kegiatan live music di restoran atau kafe. Terkait dengan hal tersebut sejumlah warga keberatan. Herman misalnya, pandemi COVID-19 yang mengharuskan anaknya melakukan kegiatan belajar daring menambah beban ekonomi keluarganya. Ia harus menyediakan kuota internet dengan biaya Rp10.000 per hari dan sekaligus berbagai perangkat gawai pintar untuk anaknya, Raisa, yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Warga Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini terpaksa mulai bekerja setelah anaknya selesai belajar. Walhasil, pendapatannya pun menurun. Ya, istilahnya berbagi lah. Kalau anak udah selesai, baru saya ojek online gitu. Kadang-kadang kalau gitu, siangnya saya nggak dapat, paling sore jatuhnya gitu. Di situ sore juga dapat C3, kadang-kadang 2 gitu. Harapan saya sih buat pemerintah ya sediain wifi lah, wifi gratis di setiap wilayah gitu kan, biar saya bisa kerja juga kan. Harapan serupa juga diungkapkan oleh Hamidah, tetangganya. Selama 2 anaknya Alifa dan Azahra masih belajar daring, ia harus mengeluarkan dana khusus untuk membeli kuota internet Rp87.000 per bulan. Menurut dia, pembukaan industri hiburan bukanlah prioritas saat ini. Apalagi Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB transisi, yang artinya kedua anaknya masih harus belajar dari rumah. Menurut saya nomor 1 pendidikan dulu sama tempat ibadah yang dibebasin gitu Om. Jangan dibatas-batasin, sedangkan untuk hiburan di nomor 1-in, untuk pendidikan sama tempat ibadah diabaikan. Gitu. Saya minta yang nomor 1 buat ibadah sama pendidikan anak-anak. Tidak hanya terbebani biaya kuota internet, banyak pula keluarga prasejahtera di ibu kota yang menghadapi kendala selama anak-anak mereka belajar daring. Bahkan beberapa di antaranya harus meminjam telepon seluler dari tetangga agar anak mereka dapat belajar. Ada pula orang tua yang terpaksa mengajak anaknya belajar ketika bekerja, mengingat kewajiban orang tua mendampingi anaknya belajar online. Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Darmaning Tias menyebutkan sudah ada langkah dari Pemprov di bidang pendidikan. Namun ia juga menjelaskan masih ada kekurangan, terutama dalam penyebaran informasi kepada publik. Salahnya sepertinya kebijakan-kebijakan mereka ini kurang dikomunikasikan kepada publik. Sehingga banyak publik yang tidak mengetahui bahwa sebetulnya ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk menyelamatkan pendidikan di wilayah DKI. Ketika masa PSBB masih diberlakukan, masyarakat berharap pemerintah menetapkan kebijakan yang mendukung sarana pendidikan belajar jarak jauh. Sebab ketersediaan jaringan internet dan perangkat elektronik pendukung belajar saat ini masih menjadi kebutuhan utama di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.